dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط.
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Keutamaan membangun masjid walau hanya memberi satu bata. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang kami hormati, para asatidzah yang ada di Yogyakarta, dengan membawa gerbong mereka masing-masing, yaitu yayasan-yayasan yang mereka bina, mereka punya tekad bersama untuk membuat sebuah proyek konsorsium gabungan dari semua yayasan yang ada di Yogyakarta. Dan bentuk proyek itu adalah membangun sebuah masjid akbar Al-Ihsan. Masjid ini akan menjadi tanggung jawab semua yayasan Ahlussunnah yang ada di Yogyakarta agar nantinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tablik akbar dan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang lainnya. Siapapun berhak untuk ikut turut serta memberikan dukungan baik moral, materi maupun yang lainnya. Dan saya Amin Nur Bais mewakili ANB Channel turut mendukung program ini. Semoga menjadi bagian dari amal wakaf yang bisa terus mengalir pahalanya. Insya Allah lokasi Masjid Akbar Al-Ihsan berada di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pintu masuk Jogja dari arah timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari proyek ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Mari dukung pembiayaan untuk Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta. Tahun dapat ditransfer ke BSI Bank Syariah Indonesia kode 451 di nomor rekening 7900047171 atas nama Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta. Info dan konfirmasi di nomor 0878 789 47171 0878 789 47171. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan Rabu pagi hari ini kita kembali berjumpa di acara program Ngobrol Perkara Islam di radiomuslim.com. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan dibagi dalam dua sesi. Yang pertama sesi materi dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Dan kepada sobat muslim sekalian, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, kita akan menyapa Ustaz Amrul Hakadinta terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga antum juga demikian dan sahabat Radio Muslim juga demikian. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah pada kita semua untuk meniti kebenaran, untuk istiqomah di atas ketaatan. Sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan jika Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dan bersabar dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ustaz untuk kesediaan waktunya dan bisa hadir di studio Radio Muslim pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami persilahkan juga kepada para pemirsa maupun pendengar yang menyaksikan di YouTube Radio Muslim ataupun di www.radiomuslim.com untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Insya Allah kita pada pagi ini masih membahas materi Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis terkait dengan hati. Dan langsung saja kita simak materi pertama dari Ustaz Amrul Hakadinta. Kepada Ustaz Amrul Hakadinta kami persilahkan. Monggo Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini dalam siaran Radio Muslim. Kembali kita insyaAllah akan melanjutkan pembahasan dari kitab Arba'un Al-Qalbiyah, dan kita masuk pada hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38, hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, Abu Nuaim dan yang lainnya. Kita bacakan an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minal qulubi qalbun illa walahu sahabatun ka sahabatil qamar. Tidaklah ada hati melainkan dia akan terbolak-balik, berubah-ubah kondisinya. Illa walahu sahabatun ka sahabatil qamar, melainkan dia memiliki awan-awan seperti awan-awan yang lewat di rembulan, ya, awan-awan yang melewati rembulan. Bainal qamar mudhi'un idh 'allat 'alaihi sahabatun. Al-qamar, rembulan itu akan terang, atau ketika rembulan itu terang kemudian lewat padanya awan, fa'adlam, maka dia akan gelap. Ittajallat anhu fa'adha, ketika awan itu hilang lagi, awan itu pergi lagi, sirna lagi, maka rembulan itu pun akan terang lagi. Wa bainar rajul yuhaddithu idh alathu sahabatun fanasi ittajallat anhu fadzakar. Dan seperti orang yang berbicara, dia berbicara idh alathu sahabatun fanasiya, kalau hatinya lewat seperti awan-awan ini, maka dia akan lupa. Ketika pergi, maka dia akan ingat, ya. Hadis ini hadis diriwayatkan Imam Tabrani, Abu Nuaim dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan hati manusia itu seperti awan dan rembulan. Rembulan, kalau kita melihat rembulan kadang-kadang di malam hari, ya, rembulan bulan purnama di malam hari kemudian cerah. Kemudian lewat awan kita tidak melihat rembulan tersebut. Begitulah kadang hati manusia itu, atau orang kadang berbicara, dia lupa. Tidak ingat mau bicara apa, mau ngomong apa. Kemudian dia ingat lagi. Begitulah Nabi SAW memisalkan hati ini dengan seperti itu kondisinya, dengan awan. Apa awan-awan yang menyelimuti hati tadi? Dalam banyak tafsiran para ulama disebutkan awan-awan tersebut adalah titik-titik hitam, noda-noda hitam yang mungkin menyelimuti hati seseorang. Kenapa ada noda hitam itu? Karena maksiat yang dilakukan dia. Karena maksiat yang dilakukannya. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia membuat sebuah dosa, sebuah kesalahan, maka diberikan titik hitam pada hatinya. Fa idza huwa naza' wastaghfar wa taba suqila qalbuhu. Apabila dia istighfar, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihapus. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Kalau dia kembali lagi berbuat maksiat, ditambahkan lagi titik itu. Kalau terus nggak ada tobatnya, ditambah titik-titik sampai hitam. Wa huwa ar-ran alladzi dzakarallahu, dan itu adalah ar-ran yang Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, sekali-kali tidak, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Titik-titik hitam pada hati mereka karena apa yang mereka lakukan. Di surat Al-Mutaffifin. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani rahimahumallahu taala. Maka itulah dosa-dosa dan maksiat yang menyelimuti hati seseorang. Sehingga kita akan melihat orang-orang yang parah dalam melakukan dosa dan maksiat, maka mungkin bukan sekedar lupa dalam apa yang hendak dia katakan, dia ucapkan,
namun dia pun lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hatinya hitam dan tidak lagi teringat dengan Allah Subhanahu wa taala, asik dan sibuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah keburukan-keburukan itu akan nampak pada keburukan-keburukan yang ada di hati, akan nampak pada apa yang dilakukan dan diucapkan oleh seseorang. Sebagaimana sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang ada pada hati seseorang akan nampak pada apa yang dilakukan dan diucapkannya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna lil hasanati thawaban fid dunya wa thawaban fil akhirah." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu punya baju di dunia dan atau punya balasan di dunia, punya balasan di akhirat. Wa inna lis sayyiati thawaban fid dunya wa thawaban lil akhirah. Kata beliau, keburukan juga demikian, ada balasannya di dunia, ada balasannya di akhirat. Fa thawabul hasanati fid dunya al-basaru fid din wa nuru fil qalbi wal quwwatu fil badan ma'a suhbatin hasanatin. Kebaikan itu dibalas di dunia dengan al-basaru fid din. Orang itu tajam dalam beragama, yang dia memahami urusan agamanya. An-nur fil qalb, cahayanya dalam hatinya terang, sehingga tidak mudah lupa, sehingga tidak mudah lalai, sehingga tidak mudah orang itu tidak mudah orang itu terbodohi, ya, dibodoh-bodohi dengan sesuatu. Al-quwwatu wal quwwatu fil badan, demikian pula kekuatan dalam badan. Jasad yang kuat, ma'asuhbatin hasanah, dan pertemanan yang baik. Ini thawab, balasan dari kebaikan di dunia. Wa thawabuha fil akhirah ridwanullahi azza wa jal. Dan balasan dari kebaikan di akhirat itu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabus sayyiati fid dunya al-ama fid dunya wadh-dhulumatu fil qalb wal wahnu fil badan ma'aqubatin wa naqamatin. Dan hukuman kejelekan di dunia, kata beliau, al-ama fid dunya, buta di dunia. Artinya bukan buta mata, tapi buta mata hatinya. Dia tidak melihat kebaikan-kebaikan. Dia tidak tertarik melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak tergerak hatinya melakukan kebaikan-kebaikan. Tergeraknya, tertariknya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wadh-dhulumatu fil qalb, dan kehitaman dalam hatinya, kegelapan dalam hatinya, yang membuat dia banyak lalai dan banyak lupa. Ya. Wal wahnu fil badan, dan kelemahan di badannya. Badannya menjadi lemah. Wabil khusus lemah berbuat kebaikan. Kadang kita melihat orang yang subhanallah kuat. Dalam arti kuat, mukunda sehat, kalau naik sepeda bisa beratus-ratus kilometer, kalau jalan bisa berpuluh-puluh kilometer. Tapi kita melihat bagaimana dia dalam sholat subuhnya, bagaimana dia dalam mengerjakan ibadahnya, lemah sekali. Sulit untuk bangun sholat subuh, sulit untuk mengerjakan ibadah-ibadah, ketaatan kepada Allah. Tapi kalau urusan dunia kuat. Ya. Kelemahan badan di sini bukan berarti orang-orang yang sakit-sakitan itu mesti balasan kejelekan dia. Boleh jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelemahan badan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'uqubatin wa naqamatin, disertai dengan hukuman-hukuman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabuha fil akhirah, dan balasan dia bagi kejelekan-kejelekan di akhirat, sakhtullahi azza wa jalla wan nar. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya adalah api neraka wal iyadzu billah. Maka inilah titik-titik hitam yang ada pada hati yang bisa membuat seseorang lupa. Ya, yang membuat seseorang itu lupa dan membuat seseorang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala atau Al-Hakim At-Tirmidzi, beliau mengatakan al-hasanatu nurun was-sayyi'atu dhulmatun. Hasanah itu adalah kebaikan dan sayyi'ah, kejelekan itu bisa menjadi kegelapan. Fa idrakun nur adh-dhulmata sari'. Li'anna al-hasanata nurun mubtada'atun min nuril iman. Maka cahaya itu bisa segera menghapus kegelapan. Karena cahaya kebaikan itu cahaya yang berawal dari cahaya iman. Wal iman hudallah, dan iman itu petunjuk dari Allah. Fa binuril iman yahsunu talabuhu
wa biquwwati hudallahi ta'ala yusri'u idrakuhu. Maka dengan cahaya iman seseorang akan yahsunu talabuhu, akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan dengan kekuatan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dia akan cepat merubah kegelapan tersebut. Falamma kana fil hasanati nur rabbih kana lihaqul hasanati sayyi'ah bisur'atin. Karena kebaikan itu cahaya dari Allah, maka kalau seseorang itu segera bertaubat kepada Allah, maka akan cepat hilang kegelapan tadi. Ya, hilang kegelapan tadi hilang dengan cepat. Bagian ulama mengatakan seperti kalau gelap itu pelan-pelan datangnya, tapi cahaya matahari pagi itu langsung cepat. Ya, maka begitulah cahaya yang Allah jadikan pada seseorang itu jika seseorang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya taubat, maka cahaya Allah Subhanahu wa taala itu akan kuat, akan menghilangkan kotoran-kotoran hatinya tersebut dengan cepat. Namun tentunya seseorang yang bertaubat dengan taubat nasuha ini juga satu hal yang tidak mudah. Dia perlu betul-betul menyadari kesalahannya, perlu betul-betul totalitas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu betul-betul merubah segala kejelekan-kejelekan yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Ala kulli hal, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjelaskan pada kita bahwa kemaksiatan yang dilakukan seseorang ini akan berpengaruh pada hatinya, menjadikan titik-titik hitam pada hatinya. Kemudian titik-titik hitam ini akan apa? Titik-titik hitam ini akan kembali nampak pada perkataan dan perbuatannya. Orang itu sering lalai, orang itu sering lupa, orang itu sering melakukan keburukan-keburukan, tidak semangat melakukan ketaatan-ketaatan. Maka ini akibat hatinya penuh dengan noda. Kenapa hatinya penuh dengan noda? Banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Dia tidak bertaubat dari kemaksiatan tersebut, bahkan mungkin dia menikmatinya dan terus-terusan melakukannya, waliyadzubillah. Maka jaga hati kita, jaga kemurniannya, selain dengan beramal soleh, di antara dengan menghindari keburukan. Kalau ada keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan, segera sadar, segera bertaubat kepada Allah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Wallahu taala alam bisawab. Ini dengan ringkas yang bisa kita bahas hadis yang ke-38. Silahkan jika ada pertanyaan atau atau yang lainnya. Wallahu alam. Yang bisa kita jawab, yang tidak bisa nanti akan kita bahas atau kita tanyakan kepada ustaz yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustadz, terima kasih untuk materinya pada sesi yang pertama, Ustadz. Dan kami juga persilahkan kepada pendengar Radio Muslim untuk bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 085293348887. Pada kesempatan pagi hari ini kita membuka sesi pertanyaan ya. Dan kepada sobat Muslim ataupun yang mendengarkan, sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab nanti, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan mendengarkan siaran murotal terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan Sobat Muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di program acara Ngopi, ngobrol perkara Islam setiap Rabu pagi di radiomuslim.com. Dan pada kesempatan pagi hari ini Sobat Muslim, kita masuk di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para pemirsa maupun pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami bisa mengirimkan pertanyaan seputar agama Islam ke nomor 0852 9334 8887. Dan masih kami tunggu atensi dari Sobat Muslim sekalian untuk ikut bergabung bersama kami untuk mengirimkan pertanyaan seputar agama ke nomor 0852 9334 8887. Dan kami bacakan pertanyaan yang pertama, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya tentang orang yang bersafar saat di tengah perjalanan pulang menjumpai waktu sholat maghrib, kemudian menjamak sholat maghrib dan isya di satu waktu maghrib, sedangkan sudah masuk wilayah yang bukan jarak safar lagi. Apakah diperbolehkan, Ustadz? Adapun apabila yang dimaksud menjamak sholat, jadi misalnya seorang tinggal di Jogja, dia keluar kota, kemudian dia pulang sudah masuk di Jogja, kemudian dia mungkin safarnya melelahkan dan ada kemungkinan dikhawatirkan kalau dia tidak menjamaknya dia bablas nanti isyanya, itu maghrib, kemudian maka dia mau menjamaknya, maka diperbolehkan. Karena jamak ini bukan karena sekedar safar saja, tapi jamak ini karena adanya masyaqqah, karena adanya sesuatu yang memberatkan. Dia safar sangat lelah sekali, kemudian sampai di Jogja isya, kemudian dia di jalan mau jamak antara maghrib dengan sampai di Jogja maghrib gitu ya. Dia di jalan mau jamak maghrib dengan isya walaupun sudah di Jogja, maka diperbolehkan. Adapun apabila dia mengkosornya, maka tidak diperbolehkan lagi karena dia sudah bukan berada pada batasan safar, yaitu keluar dari negerinya, keluar dari tempat dia tinggal, kotanya lah kalau kita begitu. Kemudian ya jadi seperti itu ya. Jadi kalau jamak, maka kalau memang ada kesulitan seperti kelelahan yang sangat, maka boleh bagi dia untuk menjamaknya, tapi kalau kosor tidak. Mungkin sebelumnya di minggu kemarin ada pertanyaan tentang hukum kelelawar, yakni memakan daging kelelawar. Para ulama berbeda pendapat. Wallahu alam, yang lebih dekat kepada kebenaran, yang lebih tepat bahwa hukumnya adalah haram. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa dia di antara hewan yang tidak boleh dibunuh, sebagaimana hadis yang lain atau pendapat yang lain menyebutkan dia seperti hewan yang menjijikkan, dan ini pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mengharamkan untuk memakan kelelawar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kembali ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ustadz, saya lupa belum menghirup air saat wudhu dan saya baru teringat saat membasuh rambut. Apakah saya harus ulang dari awal wudhu saya atau dimulai dari hal yang saya lupa tadi, Ustadz? Syukron. Menghirup air ini maksudnya mungkin menghirup air ketika memasukkan air ke hidung begitu ya, atau kumur-kumur. Wallahu ta'ala alam, hukumnya adalah sunnah. Maka apabila dia mau lanjut wudhu dengan melanjutkan wudhunya, maka diperbolehkan bagi dia karena hukumnya sunnah. Namun apabila dia mau mengulangnya, maka dia ulang dari awal, dia batalkan wudhunya, dia ulang dari awal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, sebaiknya kita bertabayun sendiri atau cukup mendengar dari kawan saja, atau sikap memahami dari kedua belah pihak diperlukan?
Dan apakah hal seperti ini bisa dilakukan juga dalam kasus-kasus fikih, Ustaz? Kalau kita mendapatkan berita yang negatif, maka hendaknya kita bertabayun kepada orang yang disampaikan, sehingga kita mendapatkan berita yang mungkin utuh dari sudut pandang kedua belah pihak yang berselisih. Wabil khusus apabila kita dimintai untuk menengahkan hal tersebut. Namun apabila kita sekedar diceritakan saja, tidak ada kewajiban kita atau tidak diminta untuk menengahkan, maka wallahu alam, kalau mau tabayun tidak apa-apa, tapi kalau tidak pun kita harus punya sikap, yaitu tidak menerima seutuhnya, dan kita memberikan nasihat kepada teman kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kezaliman. Namun jika kita diminta untuk menengahi, maka kedua belah pihak harus kita dengar. Dalam perkara fikih, bagi orang yang memahami bagaimana dalil dan bagaimana beristimbat dengan dalil, maka dia boleh melihat-lihat, artinya pendapat-pendapat yang lainnya, sehingga dia bisa membandingkan mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada, dengan mengedepankan prinsip bahwa seseorang itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, namun jika dia tidak mempunyai kemampuan untuk itu, maka boleh bagi dia untuk taklid kepada orang yang dia percayai dalam ilmu dan amalnya dan ketakwaannya. Sehingga ya sudah, saya ikuti pendapatnya Syekh Fulan, pendapatnya Imam Fulan. Kenapa? Karena melihat pendapat yang lain pun pusing dia, malah dia tidak bisa membanding-bandingkannya. Jadi berbeda masing-masing orang sesuai dengan kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kembali kami persilahkan kepada pemirsa maupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami pada pagi hari ini, masih ada waktu. Silakan untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor 852 9334 8887. Pertanyaan bisa terkait dengan materi yang Ustadz sampaikan tadi, ataupun terkait dengan seputar masalah agama yang lainnya. Dan kami lanjutkan membaca pertanyaan Ustadz. Ustadz, saat kita naik gunung, kadang kita menjumpai tempat yang terkenal angker. Sebagai Muslim, sikap yang benar bagaimana Ustadz? Apakah benar bila kita menyapa penunggu tempat tersebut, misal dengan permisi Mbah dan sebagainya, Ustadz? Tempat-tempat angker seperti itu, maka kita disunahkan membaca doa yang diajarkan Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi tammah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari keburukan makhluk-makhluknya. Demikian pula Nabi menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak mudarat apapun di langit maupun di bumi, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dari keburukan makhluk-makhluknya, termasuk dari jin, dari syaitan yang mungkin menjadikan tempat tersebut terkenal angker. Tidak perlu dengan memanggil-manggil namanya, apalagi sampai menjatuhkan puntung rokok atau logam atau apapun, karena ini bahkan bisa jadi kesyirikan, karena bisa masuk kepada penyembelihan, atau bukan penyembelihan ya, pengorbanan untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan dalam bentuk penyembelihan. Dalam suatu hadis yang terkenal, Nabi mengatakan dakhala rajulu fi dzubab al-jannata wa dakhala rajulu an-naru fi dzubab. Ada orang yang masuk surga gara-gara seekor lalat, ada orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Yang satu orang tersebut diminta untuk memberikan persembahan kepada berhala, dia nggak mau, walaupun seekor lalat dia nggak mau. Yang satu diminta untuk memberikan persembahan pada seekor lalat, maka dia memberikan seekor lalat untuk mempersembahkan kepada berhala tersebut, maka dia masuk neraka, yang satu masuk jannah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk Ustadz. Ustadz, bila kita sedang tidak ada di rumah, lalu azan maghrib, apakah kita tetap harus mencari tempat yang tertutup seperti di rumah? Dan maksud ada setan saat maghrib itu bagaimana Ustadz? Lalu kapan kita bisa keluar kembali dari rumah setelah maghrib Ustadz? Wallahu ta'ala alam. Kalau memang kita sedang berada di luar rumah, misalnya ketika kita berada di di perjalanan, pulang dari sekolah, pulang dari kantor dan lain sebagainya, maka tidak perlu mencari tempat yang tertutup. Namun kita banyak-banyak membaca zikir petang mobil khusus ya. Di antaranya ada ayat kursi, di antaranya ada 3 qul dan yang lain sebagainya, sehingga kita pun terlindung dari
keburukan-keburukan makhluk Allah, terlindung dari keburukan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ustadz, bagaimana cara kita berlindung dari fitnah syahwat, yang mana syahwat itu seperti syahwat kaum Sodom, Ustadz? Nah, ini sudah kita bahas pada hadis sebelumnya. Di hadis yang ke-36, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari kejelekan telingaku, dari kejelekan penglihatanku, dari kejelekan lisanku, dan dari kejelekan qalbi, kejelekan hatiku, dan dari kejelekan maniku, yakni kemaluanku. Ya, jadi ini juga termasuk di dalamnya, yaitu min syarri mani, yakni farjahu, dari kejelekan kemaluannya, ya, termasuk di dalamnya perbuatan zina, perbuatan homoseksual dan lain sebagainya. Maka ini bisa dibaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Ya, jadi ini 5 perkara kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan hal tersebut, termasuk dalamnya keburukan kemaluan kita, ya, ini dengan melakukan perzinahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Dan masih kami persilahkan kepada pemirsa maupun pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Masih kami tunggu baik WA ataupun SMS ke nomor 0852 9334 8887. Dan kami bacakan kembali, Ustadz, pertanyaan yang masuk, Ustadz. Nah. Ustadz, bila kita berdonasi untuk sebuah program A dan donasi terpenuhi, lantas tanpa sepengetahuan dari kita sebagai donatur, program tersebut kelebihan dana dan oleh pihak yang mengurus dialokasikan untuk program selain program A yang sama-sama baik. Apakah bila tanpa sepengetahuan donatur, pihak yang menyelenggarakan tersebut termasuk tidak amanah, Ustadz, karena tidak adanya pengumuman kelebihan dana dialihkan ke program yang lain? Atau tetap bisa dikatakan pihak tersebut amanah, Ustadz, karena memang benar dialokasikan untuk program A, Ustadz? Sebaiknya pada pengelola program tersebut untuk memberitahukan kepada kepada para donatur dari awal. Apabila ada kelebihan dalam program ini, maka akan dialihkan untuk untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang semisal. Dan itu diharapkan keridhaan dari para donatur, ya, dan ini harap bisa disampaikan di awal sehingga di belakangnya tidak bermasalah, ya. Maka jika demikian dan donatur sudah mengetahui syarat dan ketentuan tersebut, maka insya Allah ini aman dan donatur pun ridho dengan hal tersebut. Namun jika tidak, maka dari sisi kita sebagai donatur, karena kadang-kadang mungkin penyelenggara program itu keribetan kalau memang katakanlah ada sisa, kemudian dikembalikan kepada donatur, ini kan ribet. Mengembalikannya itu kepada donatur, misalnya dana tersebut terkumpul sebanyak 10 juta rupiah. Donatur yang menyumbang 100 ribuan, berarti ada 100 orang. Kepakai sebanyak 8 juta rupiah misalnya. Maka ada 2 juta yang tersisa. Apakah 2 juta itu dikembalikan 100 ribu kepada 20 donatur? Atau dikembalikan masing-masing 20 ribu kepada 100 donatur? Itu kan jadi agak mempersulit bagi penyelenggara kegiatan tersebut. Jadi kita kalau sebagai donatur, jika memang apalagi diketahui bahwa uang tersebut juga akan dimanfaatkan lagi untuk program-program yang serupa, hendaknya merelakan, ya, dengan hal tersebut. Mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah kita. Ibaratnya 100 ribu, 80 ribunya buat amal A, 20 ribunya buat amal B, begitu. Mudah-mudahan itu tetap menjadi timbangan kebaikan kita. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kemudian kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Ustadz, bagaimana dengan masjid yang sering sekali langsung qomat beberapa detik setelah azan, Ustadz? Syukron. Ini kurang baik kondisi masjid yang seperti ini. Hendaklah dia menunggu beberapa saat sebelum qomat. Jadi azan
kemudian nunggu berapa saat sebelum qomat. Hatta bahkan kalaupun ada kajian sudah ramai, kadang-kadang sebagian masjid begitu. Ya, ahsannya dia tetap menunggu beberapa waktu. Sehingga orang-orang yang tidak ikut kajian mungkin bisa tetap datang ke masjid tersebut. Yang tidak ikut pengajian tetap datang ke masjid tersebut. Ya, dan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kemudian kami bacakan satu pertanyaan yang terakhir Ustadz pada kesempatan pagi hari ini Ustadz. Ustadz, Rasul pernah mengabarkan bahwa Dajjal sudah ada. Lalu sikap kita di zaman sekarang Ustadz, bila ada berita-berita tentang Dajjal, apakah perlu kita juga mencari tahu Ustadz? Atau kita malah perlu untuk menjauhinya saja Ustadz? Wallahu a'lam, ini khilaf para ulama. Apakah Dajjal sudah ada atau nanti belum ada, nanti di akhir zaman dia baru ada. Ini satu hal yang diperselisihkan para ulama. Ala kulli hal, kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah, meminta perlindungan dari keburukan-keburukan Dajjal, dan terus kita istiqomah di atas ketaatan dan kita beramal soleh dan kita menyampaikan dakwah ini kepada manusia. Mudah-mudahan orang-orang dan diri kita pun terlindung dari fitnah Dajjal nanti ketika dia datang. Adapun yang ada datang sekarang adalah Dajjal-Dajjal kecil. Dajjal-Dajjal kecil dengan berbagai macam bentuknya menipu manusia dalam urusan agama mereka. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Dan tadi pertanyaan yang terakhir untuk pada pagi hari ini Ustadz di acara program Ngopi. Sebelum kita tutup, mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan berpengaruh pada anggota badan kita, pada apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Maka jagalah hati betul-betul sehingga dia tidak terkotori, tidak terondai, tidak hitam legam dengan dosa dan maksiat. Berusaha istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan kejernihan pada hati kita. Demikian pula pada lisan kita, pada pikiran kita, pada amal perbuatan kita, dan semoga Allah berikan pada kita istiqomah. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Jazakallah Ustadz untuk kesempatannya, dan terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini serta ilmu yang sudah diberikan kepada kami semuanya Ustadz. Semoga dapat kami amalkan di kehidupan kami sehari-hari. Dan kepada semua muslim dan pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan ataupun mendengarkan di radiomuslim.com ataupun di channel YouTube dan Facebook, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Insyaallah kita akan berjumpa kembali Rabu depan. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga tentunya, dan bisa berjumpa dengan kami kembali di pekan depan insyaallah. Dan kami tutup pada ngopi pagi hari ini. Bila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.